Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, yang mana nantinya di dalam sosialisasi ini akan disampaikan para pemangku kebijakan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kepala Sekolah SMP Karangmulyo, Ibu Wasmini SPD. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat dan luar biasa. Ya. Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu orang tua siswa kelas 6 SD Negeri Karangmulyo. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita telah diberikan kesehatan, nikmat, rezeki, dan kesempatan untuk bisa berkumpul di ruangan nan megah ini yang pada hari Jumat, tepatnya tanggal 21 Mei 2021, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Karangmulyo telah meresmikan ruangan ini menjadi ruangan audio visual yang bernama Studio Mini Skayota TV. Tak lupa selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati, marilah acara yang pertama ini kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang muslim kita hantarkan dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua kita akan memperdengarkan pembacaan kalam ilahi yang nanti akan dibawakan oleh siswa kelas 6 kepada Ananda Arif Aprilia Saputra dan Ananda Muhammad Amar Abdullah. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Arif Aprilia Saputra yang telah membacakan Quran Surat Ad-Duha, dan tentunya kami juga mengaturkan terima kasih kepada Ananda Muhammad Amar Abdullah yang tadi membacakan Quran Surat Al-Kautsar. Semoga dengan diperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran tadi senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Monika Rudianti SPD. Kepada Ibu Monika Rudianti SPD disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Untuk snack, kemudian brosur bisa diletakkan di bawah. Dengan sikap sempurna, kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu, dengan sikap sempurna, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
kepada Ibu Monica Rudiati SPD yang telah memimpin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Karangmulyo. Terkait nanti yang akan disampaikan adalah berbagai informasi tentang mekanisme ataupun sosialisasi penerimaan peserta didik baru baik di jenjang SD maupun SMP. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kali ini kita dipertemukan kembali dalam sebuah acara Karangmulyo Menyapa untuk edisi 4, yaitu ngobrol bareng Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Esensi ataupun kegiatan yang mendasar pada hari ini adalah kita akan mengetahui seluk-beluk bagaimana nanti pemaparan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terkait dengan sistematika PPDB. Untuk selanjutnya supaya lebih jelas lagi nanti kita akan mempersilahkan kepada Ibu Wastini SPD selaku Kepala Sekolah SD Karangmulyo. Kepada Ibu Wastini SPD disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu, Wali Murid kelas 6. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya sehingga kita dapat bersilaturahim di SD pada siang hari ini. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu atas atensinya pada siang hari ini dalam rangka memuliakan putra-putri dan juga sosiali PPDB SNI. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mohon nanti kepada Bapak Ibu yang mempunyai anak, adik atau adik yang di bawah kami ini, monggo silahkan nanti untuk masuk di SD Karangmulyo ini, karena SD Karangmulyo ini sekarang sudah beda dengan kemarin-kemarin. Ya, jadi tolong nanti kalau yang putra-putrinya masuk pada tahun ajaran 2021-2022, mohon silakan daftar segera ke SD Karangmulyo. Dan kepada Bapak Nova, ini terima kasih atas kepercayaan dari putra yang nomor 1 sampai terakhir di SD Karangmulyo. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Selanjutnya nanti kita akan menyaksikan PPDB yang dikhususkan untuk Bapak murid SMP. Jadi kita mengikuti dari Dinas Pendidikan Kota, nanti akan disiapkan langsung. Jadi monggo Bapak dan Ibu sekalian ya yang kesini datang ke sini untuk menyaksikan bersama supaya nanti tidak bingung dalam mendaftarkan putra-putrinya. Saya kira cukup sekian. Akhir kata, apabila ada yang salah kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wastini SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangmulyo, Kota Yogyakarta. Baik Bapak Ibu, sembari kita menunggu terkait dengan akses untuk kita masuk ke dalam Zoom meetingnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, maka dalam kesempatan ini kami tentunya akan menyampaikan untuk PPDB di SD Negeri Karangmulyo itu sendiri nanti akan dibuka pendaftaran di tanggal yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Di brosur juga sudah ada. Namun apabila Bapak Ibu ingin terlebih dahulu untuk menitipkan putra-putrinya dan ingin memasukkan di kelas 1 di SD Karangmulyo, bisa mendaftarnya lebih awal.
Dan ada program utama di SD Negeri Karangmulyo ini, program plusnya yaitu tuntas ikrok dan tahfiz, sehingga antara keseimbangan akademik dan kecerdasan spiritualnya untuk putra-putri maupun siswa-siswi SD Negeri Karangmulyo ini lebih dikedepankan. Selain itu Bapak Ibu juga untuk memotivasi putra-putri Bapak Ibu yang masih duduk di taman kanak-kanak apabila mendaftarkan di SD Karangmulyo ini, tentunya ada apresiasi atau reward dari Bapak Ibu guru. Salah satunya adalah pemberian satu setel seragam olahraga, kemudian yang kedua adalah kain lurik, dan yang ketiga adalah tabungan perdana. Supaya Bapak Ibu tahu apa saja yang menjadi mekanisasi pendaftaran untuk PPDB yang jenjang sekolah dasar, terutama di SD Negeri Karangmulyo. Untuk selanjutnya, terkait dengan sosialisasi PPDB ini, sebenarnya yang menjadi penyelenggara itu adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, di mana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta itu mengundang Bapak Ibu orang tua siswa kelas 6 yang nanti mengatasnamakan pihak sekolah SD Karangmulyo untuk mengundang Bapak Ibu supaya kita itu menyaksikan secara bersama-sama live melalui platform Zoom meeting yang sudah dibagi tiap-tiap sekolah. Dan kebetulan sekolah kita ini SD Negeri Karangmulyo ini mendapat jatah Bapak Ibu di hari Senin tanggal 31 Mei 2021. Sebetulnya ada dua mekanisasi untuk pemaparan sosialisasi ini, yaitu di hari Senin tanggal 31 Mei 2021 dan hari Rabu yaitu tanggal 2 Juni 2021. Namun untuk SD yang berada di Kecamatan Umbul Harjo, kemudian di Kecamatan Kota Gede dan di Kecamatan Pulau Pakualam, jadi SD-SD yang berada di kecamatan itu tadi, 3 kecamatan itu tadi, menyaksikan secara bersama-sama dengan diundang dari sekolahnya. Kita akan saksikan bagaimana sistematika sosialisasi penerimaan peserta didik baru tahun 2021, yang mana secara jadwal itu dari dinas sendiri Bapak Ibu itu dari jam 1 sampai nanti jam 3. Oleh sebab itu kita akan bergabung untuk platform Zoom meeting. Kita akan bersama-sama nanti menyaksikan bagaimana penjelasan dari Kepala Bidang Kurikulum maupun Kepala Bidang Pembinaan SD yang nantinya akan mensosialisasikan terkait dengan PPDB tahun ajaran 2021-2022. Dan Bapak Ibu perlu ketahui sebelum nanti kita join dan bergabung ya Pak Ahmad ya, sembari menunggu apakah sudah bisa Pak Ahmad? Belum bisa, ternyata belum bisa terkoneksi. Oleh sebab itu, karena belum bisa terkoneksi dan jaringannya itu mungkin membutuhkan kapasitas yang luas, karena di depan Bapak Ibu semuanya sudah tersedia hidangan, dipersilakan untuk menikmatinya. Monggo, dipun sumangga. Monggo Pak Bu. Dan tanpa mengurangi hidangan Bapak Ibu dalam menikmati, saya lanjutkan ya. Untuk penerimaan peserta didik baru jenjang SMP berdasarkan brosur yang Bapak Ibu bawa itu, tiap-tiap sekolah itu memiliki daya tampung masing-masing. Salah satu tipsnya adalah pilih sekolah yang pertama yang akses ataupun daya tampungnya itu yang banyak. Karena ketika daya tampungnya itu banyak, maka kita menjadi lebih berpeluang untuk bisa masuk ke dalam sekolah tersebut. Saya kasih contoh misalnya di SMP Negeri 15 Kota Yogyakarta. Itu ada 10 sekolah dengan daya tampung di situ adalah 340. Karena kelasnya dari A sampai C ya, kalau tidak salah seperti itu ya, 10 kelas seperti itu, sehingga nanti ketika Bapak Ibu ingin mendaftarkan putra putrinya masuk ke SMP negeri, karena tiap-tiap sistematika pendaftaran itu dimaksimalkan pilihannya itu 3 SMP negeri, kecuali yang bibit unggul. Kalau bibit unggul itu hanya 2 pilihan SMP negeri. Karena di SD Karangmulyo ini ada 24 siswa, diambil 10%-nya itu 2,4. Pembulatannya itu ke atas. Kalau 0,5 dianggapnya 1. Karena kalau kita 2,4 berarti kita cuma dapat kuota 2 siswa. Dan data siswa yang mendapat ranking teratas, ranking 1 dan ranking 2 dari akumulasi
nilai rata-rata 5 mapel, ada PPKN, kemudian ada bahasa Indonesia, kemudian ada matematika, IPA, dan IPS ini sudah di rata-rata. Dan terpilihlah ranking 1, ranking 2 yang bisa diajukan untuk ke bibit unggul. Data sudah kami sampaikan kepada pihak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Yang kedua, terkait daya tampung tiap-tiap sekolah, 16 SMP negeri itu, ada pun jalur yang bisa kita tempuh. Yang pertama adalah jalur zonasi, yang kedua jalur afirmasi, dan yang ketiga jalur prestasi serta jalur perpindahan orang tua dan kemaslahatan guru. Kemarin di WA Group sudah saya sampaikan juga terkait dengan Bapak Ibu yang kakak putra putrinya itu daerah Bantul, bukan kota, maka untuk juknis juga sudah saya share di grup sehingga nanti Bapak Ibu bisa membaca dengan cermat untuk pendaftaran PPDB di Bantul dengan yang di kota tentunya sistematikanya berbeda seperti itu. Maka perlu kecermatan, perlu kehati-hatian di mana nanti kita dalam proses pendaftarannya. Untuk jalur zonasi wilayah itu hanya diambil 20%. Jadi berbeda dengan tahun 2017. Kalau 2017 pada waktu itu tuh jalur zonasi itu paling betul-betul paling bombastis sekali seperti itu. Spektakuler banget kan gitu loh. Itu 90% anak-anak dari SMP Karangmulyo yang rumahnya dekat dengan SMP Negeri 9 itu bisa terakomodir di SMP Negeri 9. Ada 9 siswa kita yang tahun 2017 bisa masuk ke SMP Negeri 9. Namun hal tersebut regulasi tiap tahun itu berubah. Jadi kalau yang dulu 90%, kemudian di tahun 2018 itu diturunkan lagi supaya tidak 90%. Kemudian di tahun 2020 memang tidak ada pendaftaran karena kita menggunakan nilai patok, bukan nilai dari hasil ujian nasional maupun ASPD. Untuk zona wilayah itu berdasarkan jarak RW-nya tempat tinggal Bapak Ibu dengan sekolahnya. Jadi peniti beratanya itu pada RW, bukan pada rumah mungkin dekat loh dengan SMP Negeri 9. Apakah nanti jelas 1% diterima? Belum tentu. Karena dasar atau esensi yang betul-betul diperhatikan oleh Dinas Pendidikan adalah space atau jarak antara RW dengan sekolah yang dituju. Itu hanya 20%. Kemudian untuk mutu itu 30%. Mutu di sini peniti beratannya pada nilai ASPD yang 3 mapel. Itu nanti bisa masuk ke jalur mutu. Kemudian jalur afirmasi KMS, bagi Bapak Ibu yang memiliki KMS nanti bisa memasukkan putra-putrinya ke jalur KMS yang 11%. Kemudian ada juga jalur disabilitas. Yosewu ini bagi peserta didik yang mengalami gangguan seperti anak-anak berkebutuhan khusus. Misalnya dia disleksia, disgrafia, diskalkulia, bahkan tunalaras seperti itu masuk ke komponen disabilitas. Itu hanya 5%. Kemudian yang jalur prestasi lagi sudah saya sampaikan, bibit unggul itu diambil 10%, yang mana pendaftarannya itu jauh lebih dulu ketimbang jalur-jalur yang lain. Database-nya sudah kami sampaikan ke Dinas Pendidikan Kota Jakarta. Untuk luar kota 10% itu maksudnya gini. Ketika putra-putri Bapak Ibu itu kan kakaknya Bantul, kemudian mau masuk ke dalam kota, ke Jogja, itu cuma dikasih persentasenya 10%. Tentunya ini persaingannya ketat di dalam nilai-nilai ASPD-nya. Kemudian untuk jalur perpindahan orang tua dan kemaslahatan guru itu 5%. Contohnya misalnya guru SMP Negeri 5 memiliki putri atau putra yang dia mau dimasukkan ke SMP Negeri 5 bisa. Ini masuk ke jalur perpindahan orang tua maupun kemaslahatan guru seperti itu. Jadi nanti untuk pendaftaran perlu dicermati betul terkait dengan sistematikanya. Jangan sampai kita itu nge-mengke atau teledor, karena satu kesempatan itu tentunya akan berpengaruh kepada yang lain seperti itu. Maaf Bapak Ibu, mungkin sebelum kita menyaksikan sosialisasi PPDB, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin sembari kita menunggu, join dulu, gabung dulu dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Semoga ketika ada yang mau bertanya atau paling pangandikan, disilakan sembari kita menunggu. Dan kita ini
launching pertama ya Bapak Ibu ya, kecuali yang kemarin Bu Widi udah merasakan bagaimana suasana di studio mini Skayota TV ini ya. Kalau dulu pas hari Jumat itu Bu Widi melihat colornya hijau ya, dan sekarang sudah ditempeli wallpaper. Ini adalah bentuk partisipasi, bentuk dukungan, bentuk sumbangsi dari para donatur dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan sebagian rezekinya sehingga bisa tertempel wallpaper. Cuma kurang satu sisi lagi, monggo kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang ingin mensedekahkan sebagian rezekinya, keluarga besar SD Karangmulya senantiasa nanti bisa menerima ya Bu ya, dengan ikhlas seperti itu. Karena sumbangsi dari Bapak Ibu itu merupakan peran serta yang sangat luar biasa sekali demi mendukung kemajuan Elementary School Karangmulya Yogyakarta. Terus selain itu, ruangan ini Bapak Ibu juga akan dipergunakan untuk nanti kegiatan pembelajaran yang nanti berpusatnya tidak hanya pada guru, tetapi juga melibatkan peserta didik atau siswa-siswi SD Negeri Karangmulya yang basis untuk pembelajarannya nanti berbasis IT. Seperti itu. Jadi antara IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti di dalam pendekatan TPACK ya, teknologikal, pedagogikal, elementary school-nya itu diberatkan di situ. Jadi anak itu pembelajarannya tidak monoton di kelas, tapi juga menggunakan ruangan audiovisual studio mini Skayota TV seperti itu. Dan peran serta Bapak Ibu, dukungan Bapak Ibu kami perlukan sekali demi kemajuan SD Negeri Karangmulya tercinta ini. Monggo Bapak Ibu apabila ada pertanyaan disilakan ya terkait dengan sosialisasi PPDB, karena kita belum bergabung, belum ada channeling hubungan dengan Zoom meetingnya Dinas Pendidikan. Sembari menunggu, karena di jadwal itu tepat jam 1 sampai jam 3. Sembari menunggu, bisa Bapak Ibu membaca brosurnya. Nggih, monggo Ibunya Mas Gonzales, silakan. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan itu kalau di jalur bibit unggul ini kan secara otomatis pengajuan dari sekolah SD-nya masing-masing ya. Berarti kan kalau anak yang misalkan kalau SD Karangmulya itu kan dapat kuota hanya 2, berarti 22 anak yang lainnya secara otomatis kan tidak bisa lewat jalur bibit unggul. Begitu. Berarti nanti kan kami ini hanya bisa mengikuti yang zona wilayah, mungkin kalau yang dekat dengan SMP-nya yang diharapkan gitu ya Bu. Terus ini kan jadwalnya yang saya tanyakan itu kan jadwalnya berbeda-beda. Berarti nanti apakah misal anak saya itu daftar di seleksi yang zonasi wilayah, nanti tidak lolos itu bisa mengikuti zonasi yang mutu? Bisa. Sesuai jadwalnya masing-masing dan harus daftar ulang lagi juga Bu, atau secara otomatis itu aja? Jadi gini ya Bu, menjawab pertanyaan dari Ibunya Mas Gonzales, Ibu Cahyati, bahwa terkait dengan PPDB dengan jalur bibit unggul itu memang diambil 10%-nya Bu. Jadi kalau misalnya 20 mahasiswa berarti diambil 2,4. 2,4 itu pembulatannya otomatis kan ke bawah, kan seperti itu. Karena yang 0,5 baru bisa dibulatkan ke atas. Misalnya 3,5 misalnya jadi 4, berarti 4 yang diajukan. Karena kita 2,4, maka hanya 2 orang siswa dari nilai akumulasi di semester 7, 8, 9, 10, 11. Nah 7, 8, 9, 10, 11 ini berarti diperoleh dari rata-rata nilai kelas berapa? Nilai kelas 4 semester 1, kelas 4 semester 2, kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, dan yang paling akhir adalah kelas 6 semester 1. Ya, dititik beratkan pada akumulasi nilai itu hanya 5 mapel. Yang pertama adalah PPKN, yang kedua Bahasa Indonesia, yang ketiga adalah Matematika, yang keempat IPA, dan yang kelima adalah IPS. Nah, dari sekalian serangkaian dengan mencermati nilai-nilai tadi, di nilai-nilai rapat tadi itu dipilihlah 2 orang siswa yang dia itu masuk ke ranking ke atas, berarti ranking 1 dan 2. Dan ini kami sudah mengkonfirmasikan kepada orang tua yang bersangkutan, beliau mau untuk didaftarkan. Karena begini Bapak Ibu, kita belajar dari pengalaman yang tahun lalu. Yang tahun lalu itu ketika anak itu sudah diberikan kesempatan untuk PPDB di ranking 1, 2, dan 3 seperti itu, dia tidak menerima. Oke,
Yang pertama tidak menerima. Jadi kita alihkan di grade bawahnya. Kemudian di grade bawahnya saya konfirmasi lagi pada waktu itu. Saya konfirmasi lagi ternyata orang tuanya galau. Dan saya itu ingin daftar negeri tapi di sisi lain saya ingin daftarnya di pondok pesantren seperti itu. Sehingga dua-duanya diterima Bu. Ini kan otomatis merugikan yang grade bawahnya ya. Harusnya kan kalau orang tua sudah memiliki dasar atau pegangan masukkan anak itu ke MTS atau ke pondok pesantren ya sudah, ini salah satu seperti itu. Dan akhirnya dua dari yang tadi itu memilih Ponpes sama MTS itu justru malah menggoti pondok pesantrennya sama menggoti MTS-nya, sehingga dua SMP negeri yang harusnya bisa diturunkan kesempatan itu di dalam jalur bibit unggul itu bisa dikasihkan di ranking bawahnya. Dan yang satu lagi yang membawai ataupun yang mengambil untuk kesempatan di SMP negeri jalur bibit unggul, kok dinilai punya KMS, itu kan juga tidak merata ya. Kalau misalnya dia punya KMS, ya sudah jatah bibit unggul kasihkan di bawahnya. Dan mungkin dari hasil evaluasi itu tadi, maka disimpulkan bahwa harus adanya konfirmasi dan pematangan bahwa putra jenengan itu mau dibawa kemana, seperti itu. Apakah mau kuati di pondok pesantren atau MTS, sehingga untuk jalur bibit unggul bisa diteruskan di ranking bawahnya. Itu yang pertama. Kemudian menjawab pertanyaan yang kedua, apabila ketika kita mendaftar di jalur zonasi seperti itu, di jalur zonasi itu apakah nanti bisa mendaftarkan di jalur yang lain? Itu tentu bisa, karena kemarin di tahun 2017 maupun di tahun 2018 pernah ada anak yang di jalur zonasi dia tidak terima, tidak terakomodir. Kemudian dia mendaftar ulang di jalur pada waktu itu di jalur KMS seperti itu. Jadi zonasi dia nggak terakomodir, kemudian dia daftar lagi karena pada waktu itu orang tuanya memang menyampaikan ke saya, Bu, saya di jalur zonasi itu nggak terima Bu, maka saya daftar ulang lagi untuk jalur yang KMS. Dan nanti sistematikanya regulasi yang terbaru seperti apa, Ibu Cahyati, kita akan saksikan sama-sama seperti apa. Apakah masih seperti yang dulu, ataukah langsung misalnya tinggal milih choice-nya misalnya langsung ke mutu, apakah langsung bisa seperti itu, ataukah harus mendaftar ulang. Nah, itu pastinya kan kita baru menyambungkan diri di sosialisasi PPDB yang dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Seperti itu Bu. Mungkin ada yang tanya lagi? Apakah sama nanti dengan yang tahun kemarin, ataukah harus daftar ulang lagi, ataukah sudah secara sistematis? Ini nanti akan kita temukan jawabannya. Tapi kalau yang tahun-tahun kemarin otomatis daftar ulang lagi Bu, karena kan berbeda sistem kan seperti itu. Berarti Berbeda sistem dan nantinya juga pilihan sekolahnya kan juga berbeda. Maka harus daftar ulang lagi. yang bisa milih 3 sekolah tadi itu yang jalur nomor. Kalau yang 3 sekolah semua, Bu, kecuali yang PPDB yang bibit unggul. Kalau saya baca di brosur ini, itu maksimal 3 pilihan SMP negeri. Seperti itu. Maka untuk tipsnya, kalau saya pilih yang satu, kuota atau daya tampungnya paling banyak. Kemudian yang kedua, kira-kira nilai anak saya itu bisa masuk gak, untuk lihat dari perkembangan nilai-nilai yang tahun kemarin kan ada Bu, historinya SMP Negeri 9 itu tahun kemarin itu berapa nilai terendahnya, berapa nilai tertingginya, lah itu yang bisa kita cermati di situ. Sehingga kita tidak salah ketika memasukkan. Kalau SMP Negeri 9 katakanlah nilai terendah 25, anak kita katakanlah 23, berarti kita IPC-an gitu Bu, bisa di SMP 10 atau alternatif SMP yang lain seperti itu. Karena nanti kita sudah kalah saing dulu Bu. Jadi memang salah satu sistemnya itu kita harus cermati betul. Satu, kuotanya. Yang kedua, track record nilai yang pernah dihasilkan oleh SMP tersebut. Baru yang ketiga adalah pencermatan terkait tanggal pendaftarannya. Seperti itu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita sudah tersambung ya Pak. Oke. Mari Bapak Ibu kita saksikan bersama terkait dengan sosialisasi PPDB tahun ajaran 2021-2022 oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.